Sekarang kita bahas zikir ba'da sholat. Kitab Manhajus Salikin, kitab sholat, zikir ba'da sholat. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata dalam kitabnya Manhajus Salikin, ketika selesai dari sholat membaca. Lihat, fa idza faragha min sholatihi, fa idza faragha min sholatihi istaghfara salasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahu sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahud din walau karihal kafirun subhanallah walhamdulillah wallahu akbar salasan wa salasin wa yaqul la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir tamamal mi'ah. Dibaca artinya, ketika selesai dari sholat membaca yang pertama istighfar 3 kali, lalu mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang kedua la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahuddin wa lahu karihal kafirun. Yang ketiga subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sebanyak 33 kali, lalu digenapkan menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Syekh As-Sa'di mencukupkan dengan 3 zikir ini. Namun ada zikir yang lainnya yang tidak disebutkan di sini, seperti bacaan la ilaha illallah, nanti ada versi yang lainnya lagi. Terus tidak ditambahkan lagi di sini ayat kursi. Tidak ditambahkan lagi di sini bacaan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, terus An-Nas. Ada lagi bacaan setelah ba'da salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, sekarang kita lihat bacaan istighfar dan Allahumma antas salam. Bacaan istighfar dan Allahumma antas salam. Thauban radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah SAW selesai dari sholatnya, sholat fardu, beliau beristighfar 3 kali dan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Artinya, ya Allah, Engkau pemberi keselamatan dan darimu keselamatan. Maha suci Engkau, wahai Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Ada yang bertanya pada Al-Auza'i, salah satu perawi hadis ini, bagaimana cara beristighfar? Al-Auza'i menjawab, caranya membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah, aku mohon ampun kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Baik. Di sini dalil tentang bacaan istighfar tadi. Namun bacaan zikir ini tadi ketika selesai dari sholat, kata para ulama ketika menjelaskan matan ini, fa idza faragha min sholatihi, jika selesai dari sholatnya, berikan catatan di situ maksudnya selesai dari sholat wajib. Ya, selesai dari sholat wajib. Seperti dijelaskan oleh penulis kitab Ghayatul Muqtasidin. Dia jelaskan kalau yang dimaksudkan sini adalah zikir untuk sholat wajib. Di antara dalilnya yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bacaan ba'da sholat ayat kursi. Di situ beliau sebutkan, ya, siapa membaca ba'da sholat yaitu sholatil maktubah, yaitu sholat wajib. Maka zikir-zikir kayak gini nanti berlaku untuk sholat wajib berdasarkan hadis itu. Terus Ustaz, kalau sholat sunnah bagaimana? Wallahu alam, sholat sunnah, ya,
kalau secara pastinya tidak ada zikir tertentu kecuali kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syariatkan beberapa zikir saat itu untuk sholat tertentu. Walaupun sebagian ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz itu menyebutkan untuk sholat sunnah bisa membaca Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Titik sampai situ. Karena ini katanya disamakan untuk sholat sunnah maupun sholat wajib disamakan. Namun sebenarnya ada bacaan zikir untuk sholat tertentu. Contoh sholat duha. Setelah sholat duha baca Allahumma gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Baca 100 kali. Ba'da sholat witir. Apa? Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Rabbil malaikati warruh. Terus setelah sholat witir juga masih ada lagi bacaan Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi tsana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsi. Nah, kalau sholat wajib ini yang kita bahas nih. Nah, itu baru satu dalil untuk yang pertama. Saya lengkapi itu di website. Karena buletin nggak muat. Saya mau kasih 2 lembar nanti pada bingung. Karena cuma masalah riwayat aja. Riwayatnya lengkap saya taruh di website. Terus bacaan kedua, la ilaha illallah ini nanti sampai walau karyal kafirun, ini versi pertama. Ada lagi versi yang lain, itu bacaan yang pakai Allahumma la mani alima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Mughirah bin Syu'bah. Di dalam hadis tersebut dikatakan bacaannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani alima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Terus di sini Syekh As-Sa'di menyebutkan cara baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Beliau nyambungkan. Dirangkai jadi satu. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Baca berapa tadi? 33 kali. Digenapkan baca 33 kali 3 kalimat kan? Berarti berapa? 99. Ya. Digenapkan jadi 100, tambahkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru versi 1 itu. Versi 2-nya subhanallah 33 pisah. Alhamdulillah 33. Terus Allahu akbar 33. Digenapkan lagi jadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Versi kedua ya. Versi ketiga. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 34 kali. Apa tadi? Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 34. Berapa jumlahnya? Nah, 100. Sudah versi keberapa? 3 ya. Sekarang keempat. Subhanallah gabung dengan alhamdulillah, gabung dengan la ilaha illallah, gabung dengan Allahu akbar, masing-masing 25 kali. Jadi gimana kalimatnya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa tadi ulang? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Masing-masing ini dibaca jadi 1 ya, enggak masing-masing. Dibaca jadi 1. Berarti berapa biar genap 100? 25. Ya, 25 kali. Nanti dihitung subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ah, 1. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai 25. 25 kali 4 karena ada 4 kalimat. Maka jadi berapa? 100. Sudah berapa itu? 4. Nah, sekarang versi kelima. Versi kelima versi diskon.
subhanallahnya 10, alhamdulillahnya 10, Allahu Akbar 10. Total berapa? 30. Kalau dibaca satu hari kalikan 5 berarti 150. Satu kebaikan minimal dibalas 10. Di dalam timbangan jadi 1500. Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Berapa versi? 5. Azan dulu. Baik, saya jawab pertanyaan. Sunnah apa saja yang harus dilakukan ketika bayi baru saja lahir? Sunnah-sunnahnya banyak. Saya sudah muat tulisan tentang ini di rumahisa.com. Nanti cari dengan kata kunci hadiah di hari lahir.
hadiah di hari lahir. Nanti ada situ mengunyah kurma atau tahnik ke mulut si bayi, mengunyahkan kurma ke mulut si bayi. Ada pemberian nama, terus ada sampai menggundul rambut kepala pada hari ke-7. Akikoh juga barengan pada hari ke-7. Lalu sini ada ketentuan-ketentuan akikoh. Adapun tentang azan dan iqomah ketika bayi lahir, pendapat paling kuat pendapat Imam Malik. Dan ini menyelisih pendapat kebanyakan ulama, yaitu hadisnya dhaif, hadisnya lemah dan tidak bisa dikuatkan kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, sehingga tidak diamalkan. Maka diganti dengan amalan yang ada tuntunan pas lahir, seperti mendoakan berkah pada bayi, atau yang kedua tadi mentahnik. Tahnik itu berasal dari kata hanab, yaitu langit-langit mulut. Maka kurma itu diambil, kemudian dikunyah, lantas ditaruh ditaruh ke langit-langit mulut. Nanti biar bayi tersebut yang nanti menjilatnya sendiri, ya, dan dia telan. Seperti itu. Doa apa saja yang disunahkan untuk bayi yang baru lahir? Doanya doa umum. Tidak ada doa-doa tertentu, kecuali beberapa anjuran dari beberapa ulama saja. Wallahu a'lam. Apakah tahnik harus ketika bayi baru lahir? Iya, ketika bayi baru lahir, atau boleh setelah beberapa hari. Baiknya ketika baru lahir. Jadi makanan pertama sebelum ASI. Apakah bila membaca zikir hanya masing-masing 11 kali? Apakah ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah? Apa faedahnya hanya 11 kali, tidak 33 kali? Kalau riwayat 11 kali juga ada, namun saya tidak sebutkan tadi, saya perlu cek lagi riwayatnya. Yang ada tadi 10 kali. Apakah boleh setelah sholat membaca kafaratul majlis? Adakah dalilnya? Kafaratul majlis itu kan fungsinya untuk menghapuskan kesalahan ketika berada dalam majlis. Saya bacakan coba hadisnya. Sampai saya baca yang lain dulu. Bolehkah seorang puasa sepanjang tahun kecuali hari tasyrik dan hari raya dengan dalil ingin melindungi dari syahwat dengan puasa? Enggak boleh. Ini namanya puasa dahar. Dahar di sini artinya sepanjang tahun. Dia tidak puasa hanya pada hari-hari yang diharamkan puasa saja, tidak boleh. Ya, dan puasa seperti ini terlarang. Bagaimana dengan doa orang yang terzolimi? Apakah terkabulkan walaupun doanya kurang baik? Bisa. Dia punya sebab karena terzolimi tadi. Bukan menunjukkan dia benar juga, namun karena dia dizolimi. Misalnya dia orang nakal, namun karena dia doakan ketika dia terzolimi, doanya bisa terkabul. Menimpa pada orang yang menzolimi dia. Bisa seperti itu. Nah, coba saya bacakan tadi hadis tentang doa kafaratul majlis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jalasa fi majlisin." Siapa yang duduk dalam suatu majelis, duduk berarti dalam suatu majelis. Bisa jadi majelis ini belajar ilmu syar'i atau lagi ngobrol-ngobrol aja, atau bahasa kita ngopi lah gitu. Nongkrong, nah itu. Bisa juga di sini. Fakasura fihi laghatuhu. Lantas di situ banyak salah ngomong. Faqala qabla ayyakuma. Lantas dia mengucapkan sebelum dia berdiri min majlisi, dari tempat duduknya tadi. Dia mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Illa ghufira lahu makana fi majlisi dzalik. Maka akan diampuni kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada majelis tadi. Berarti ini cukup untuk majelis saja, bukan untuk sholat. Wallahu a'lam. Kecuali mungkin ba'da sholat, dia ngobrol lagi dengan temannya, diskusi-diskusi, ngobrol sana sini, ya, terus mau pergi, dia ucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gitu. Bagaimana jika kita mendoakan saudara dengan bahasa Indonesia? Apakah tetap dapat keutamaannya? Tetap. Karena doa ini sifatnya umum ya. Boleh dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia. Bagaimana cara kita terhindar dari sifat ujub?
Ujubnya merasa di atas berarti rendahkan. Jadi kita biasa amalan serba kurang. Jadi poin pentingnya adalah merasa amalan kita itu serba kurang, belum sempurna, belum perfect. Ada rojak dan khauf di situ dia mainkan. Rojak rasa harap, khauf itu rasa takut. Apakah kita harus lempar pasir ke saudara kita yang memuji kita? Ya, dia lihat orang juga. Kadang nggak dipraktekkan secara tekstual gitu, enggak. Ya, maksudnya itu tahdid, ancaman gitu. Baiknya kamu nggak puji dia di hadapan dirinya. Apakah tidur dengan kaki mengarah ke kiblat terlarang? Tidak sampai haram. Masih boleh-boleh juga. Saya mahasiswa yang sedang hilang semangat menuntut ilmu dunia, sedangkan saya semangat menuntut ilmu akhirat menggebu-gebu. Bagaimana agar keduanya itu imbang? Saya sering merasa khawatir apabila tidak mengikuti kajian-kajian dan atau daurah, tidak dapat menemui kesempatan lain untuk mengikutinya. Sedangkan untuk ilmu dunia sulit untuk meningkatkan motivasi karena lingkungan kampus yang kurang islami. Kalau di dunia kamu kumpul dengan teman-teman yang semangat, kalau ilmu dunia ya, kumpul dengan teman-teman yang semangat di kampus. Terus kalau untuk ilmu agama, kamu kumpul dengan teman-teman yang semangat belajar ilmu agama. Kalau bisa yang di kampus itu cari yang teman yang dekat agama, namun untuk masalah kuliahnya juga bagus. Nah, berteman sekadarnya saja. Ya, minta diajarkan gitu. Nah, sambil kamu juga bisa dakwahi dia. Nah, kalau itu sudah, maka nanti ketika di majelis ilmu, nah dengan teman-teman yang dekat dengan ilmu, maka insya Allah nanti bisa bareng-bareng itu. Tapi saya yakin, ya kalau ini masalahnya cuma satu, karena kurang manage waktu dengan baik saja. Dan tidak ada skala prioritas untuk mementingkan yang satu dan yang lainnya gitu. Dari urusan dunia, yaitu kuliah tadi, dengan urusan thalabul ilmi. Kuncinya cuma manajemen waktu saja. Jadi perbaiki manajemen waktunya. Jumat lalu, saya sholat Jumat di salah satu masjid. Tapi khutbah Jumat yang disampaikan khotib membahas mengenai maulid Nabi. Ya, di mana khotib menyampaikan bahwa hukumnya boleh dan justru dianjurkan. Apakah sholat Jumat saya sah? Sholat Jumatmu sah. Khotibnya yang salah. Ya, khotibnya nggak paham sejarah. Yang kedua, dia tidak tahu asal usul ini dari mana ini maulid Nabi. Itu cuma dari orang-orang Syiah saja yang hidupkan, dengan mereka punya perayaan itu macam-macam. Nanti ketemu dengan hari ini mau dikenang apa, buat hari raya. Ini dikenang apa, buat hari raya. Sampai Nabi juga dibuat hari raya seperti itu. Diikuti kemudian oleh generasi setelahnya. Ini bukan berasal dari zamannya Nabi SAW, bukan dari zaman para sahabat radhiyallahu anhum, bukan dari zaman tabi'in, bukan dari zaman tabi'ut tabi'in, bukan juga oleh ulama mazhab. Dari 4 ulama mazhab, Imam Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik, gak ada itu. Itu belakangan. Bukan dari mereka. Mereka gak pernah melakukan ini. Kalau sudah melakukan kayak gitu, pasti ulama sekelas Imam Syafi'i akan masukkan dalam kitab fikih. Terus dia akan buat buku fikih dalam kitab sendiri, namanya kitab ya fikih Maulid Nabi. Pasti buat kayak gitu itu. Karena mau diacarakan apa? Harus ada tuntunan dong ya. Nah, maka harus dibuat itu. Oh, ternyata dalam kitab-kitab fikih saja tidak ada. Ya. Dalam kitab fikih mazhab Hambali yang kita buat ini mazhab Hambali ini kita bahas nih. Mazhab Syafi'i nggak ada kayak gitu. Cari dari kitab Tuharoh sampai terakhir itu. Nggak ada. Imam Ibnu Hajar punya Bulughul Maram juga hadis-hadis kayak gitu. Dia kumpulin macam-macam. Nggak ada itu dari kitab Tuharoh yang dia sampai kitabul Jami. Nggak ada situ. Merayakan maulid Nabi. Nggak ada. Jawabannya simpel seperti itu. Sehingga kalau menganjurkan, mana ulama yang anjurkan ulama besar. Dan ulama-ulama belakangan seperti yang tergelincir dalam masalah ini diantaranya kalau nggak salah Imam Suyuti ya, dan yang mengikuti pendapatnya gitu. Bahkan ada yang membuat pembelaan dengan membuat buku-buku khusus. Yang baru belakangan.
Bukan di generasi emas tadi sahabat, bukan di generasi emas para tabi'in, bukan. Bukan dari Imam Abu Hanifah, bukan dari Imam Ahmad, Syafi'i, Imam Malik, bukan. Bolehkah salam saat sholat berjamaah telat karena saya membaca doa terhindar dari 4 hal dan doa sendiri sedangkan imam tidak baca? Bisa jadi imam baca namun dia bacanya cepat gitu. Kalau yang ditanyakan, saya salamnya bagaimana? Baiknya salamnya bareng imam. Yang penting kamu sudah baca yang masuk rukun. Masuk rukun, kalau ini tahiyat akhir sebelum salam, sampai mana bacaannya berarti? Kemarin sudah kita bahas. Bacaan tasyahud masuk. Selawat masuk rukun enggak? Rakaat terakhir ini salam tahiyat akhir masuk rukun enggak? Masuk. Berlindung dari 4 hal tadi masuk sunnah apa rukun? Sunnah. Ya sudah, sampai berhenti di innaka hamidum majid, titik sudah. Yang tadi Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam seterusnya sunnah. Bisa kamu tinggalkan. Kamu sampai sini saja. Kalau ini sudah kamu dapat, walaupun nanti doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam tidak sampai dibaca, ya tidak sampai dibaca, maka nantinya ya, salam lebih penting di sini karena ngikuti imam. Sedangkan tadi kamu pentingkan untuk kejar doa ini, itu cuma kamu kejar sunnah. Bahkan kalau ketinggalan juga rukun di sini, misalnya ini nggak sempat kamu baca, namun imam sudah terlanjur salam dan dia normal seperti itu dia salamnya, sudah ada tumaknina seperti itu, maka langsung barengan imam salam. Setelah imam salam terus salam. Terus yang nggak selesai gimana? Tanggung imam. Karena urgensi ikuti imam. Innama ju'ilal imamu liutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Imam itu diangkat untuk diikuti, nggak boleh diselisih. Maka ikuti imam saat itu. Baik, saya lanjutkan tanya jawab. Ustadz, selama mengenal sunnah, saya sering mendapatkan hadiah-hadiah dari teman-teman satu kajian. Tapi qadarullah, karena kondisi saya yang kurang mampu sampai saat ini belum bisa membalas kebaikan mereka. Bagaimana cara membalas kebaikan mereka, Ustadz? Bolehkah saya mendoakan kebaikan-kebaikan bagi mereka? Nabi SAW mengatakan, Man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa saja yang berbuat baik kepadamu maka balaslah. Fa ilam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu. Jika engkau tidak dapati sesuatu untuk membalasnya, maka doakan dia. Dan minimal doanya adalah mengucapkan jazakallahu khairan. Seperti itu. Apakah benar tidak boleh mengucapkan hari Minggu? Apakah harus mengucapkan hari Ahad? Bagaimana jika berbicara dengan teman kuliah atau teman non-muslim? Karena sepertinya tidak pas ketika mengucapkan hari Ahad. Sebenarnya ada sejarah sendiri tentang ini, namun saya nggak bisa bedah ya. Namun lebih bagus pakai hari Ahad dibandingkan dengan hari Minggu. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan seorang ibu atau sedang melaknat anaknya? Doa yang notabene-nya adalah doa yang jelek. Apakah tidak mustajab doa tadi? Bisa jadi mustajab, bisa jadi tidak. Ya, bisa jadi mustajab, bisa jadi tidak. Karena ada yang doakan jelek seperti kisah Juraij, yang dia tidak mau memenuhi panggilan ibunya padahal sedang sholat, dan itu cuma sholat sunnah dan panggilan ibunya itu lebih wajib. Maka dia doakan jelek, doanya terkabul. Bisa jadi juga tidak. Jadi perlu waspada terhadap doa orang tua, makanya selalu berbuat baiklah pada orang tua biar tidak mendapatkan doa jeleknya. Bolehkah seorang akhwat aktif di dalam kelas atau kuliah di mana kuliahnya di universitas negeri? Karena terkadang jiwa ambisius dalam belajar bangkit dan menjadi sering bertanya pada dosen dari berpendapat saat presentasi. Sehingga resikonya ikhwan di kelas jadi memperhatikan atau menengok ke belakang. Lihat akhwat tadi. Jazakallah khair. Ya, ini resikonya yang pertama karena heterogen dalam kelas gitu. Kemudian yang kedua
ada tugas yang mesti dia harus berperan di situ. Maka kalau memang tidak terlalu urgen, tidak terlalu penting untuk memberikan pendapat bagi akhwat, maka tidak usah. Karena akhwat diperintahkan untuk lebih menjaga dirinya, begitu juga suaranya, begitu juga sikapnya, penampilannya, karena lebih banyak mengundang fitnah bagi laki-laki, mengundang godaan bagi laki-laki, sehingga perlu timbang-timbang untuk berpendapat seperti itu. Kalau keadaan genting saja, urgen saja. Ustadz, bagaimana cara sholat wajib di pesawat? Karena insya Allah anak akan umroh. Apakah duduk atau berdiri? Tergantung pesawatnya pesawat apa. Kalau pesawatnya Saudi Airlines, ada musola di belakang. Kalau kamu tanya bisa berdiri nggak? Bisa musola di belakang. Namun itu hanya muat sekitar 6-8 orang. Dimuat di situ cuma sekitar 6-8 orang untuk berjamaah. Namun tidak semua orang bisa ke situ gitu. Maka pertimbangannya satu, ini pertimbangan sholat di atas kendaraan ini secara umum ya. Baik yang di atas pesawat, baik di kapal, baik di mobil, baik di kereta. Ya, pertimbangan pertama, lihat dulu sholatnya bisa dijamak enggak. Lihat dulu sholatnya bisa dijamak atau tidak. Kalau bisa dijamak dengan sholat berikutnya, misalnya dia di waktu zuhur sekarang ini ya, pas naik pesawat itu di waktu zuhur tadi, ya naik pesawatnya di waktu zuhur, dia bisa jamak dengan sholat apa? Asar. Maka mendingan dia jamak takhir. Di waktu asar baru dia sholat. Dia di waktu maghrib, pas dia mau jalan, maghrib masuk. Nah kalau masih bisa sholat maghrib ini dijamak dengan waktu isya, undur dulu. Itu pilihan pertama. Ustaz, kenapa nggak sholat zuhurnya di atas pesawat saja atau sholat maghribnya di atas pesawat? Kalau sholat wajib kita lebih diperintahkan perhatikan rukun-rukun. Kita lebih diperintahkan untuk memperhatikan rukun-rukun. Kalau rukun diperhatikan, saat kita di kendaraan berdirinya tidak sempurna, terus agak kurang konsen nih. Anak-anak di atas bisa diam nggak? Kalau nggak dengar kajian pulang aja nggak apa-apa. Saya kalau khutbah Jumat juga saya potong seperti ini kalau ada anak ribut. Adik-adik di atas bisa diam. Tolong ada orang tuanya atau ada mas-mas bisa diamkan dia. Ganggu konsen, nggak bisa saya jawab pertanyaan. Baiknya saya sarankan untuk orang tua kalau bawa anaknya belum bisa diatur buat keributan, ya saya sarankan bisa bareng dengan orang tua gitu, bareng bapaknya di samping. Anaknya anteng nanti diam di situ. Kalau orang tua lepas saja, maka anak nggak akan bisa diam. Ini termasuk bentuk mendidik anak juga ketika di masjid. Orang tua kadang tidak perhatian dengan ini, anaknya tidak bisa diatur, dia biarkan gitu saja berkeliaran. Nggak boleh sebenarnya. Dia cuma dapat manfaat untuk anaknya saja, orang tua rugi. Jamaah rugi. Orang tua cuma dapat untung dengan anak satu. Rugi 500 jamaah. Ya. Apakah anak mesti diajak di masjid? Dilihat dulu kondisinya. Ustaz, kamu nanti halangi anak masuk masjid. Siapa yang mau halangi? Enggak, dia belum bisa diatur. Ada aturannya. Maka sah-sah saja jika ada takmir masjid atau DKM membuat aturan kayak begini itu sah-sah saja. Karena maslahat orang banyak lebih dipentingkan daripada maslahat individu. Ya. Anak bisa diatur nanti di rumah. Jadi kalau anaknya didampingi orang tua terus gitu. Adik-adik bisa tenang, mohon please. Kalau enggak saya closing 5 menit lagi nih. Sampai mana tadi itu? Di pesawat, jadi yang pertama dipentingkan adalah bisa dijamak enggak dengan sholat berikutnya. Itu dulu. Kenapa tidak sholat wajibnya saat sholat zuhurnya atau sholat maghribnya? Karena kalau sholat wajib
itu lebih dipentingkan perhatikan rukun. Saya bisa berdiri, saya bisa ruku sempurna, saya bisa sujud. Itu kalau sholat wajib lebih diperhatikan kayak gitu. Sehingga Nabi SAW untuk sholat wajib itu tidak pernah lakukan di atas kendaraan. Yang pernah beliau lakukan sholat di atas kendaraan cuma sholat sunnah saja. Karena sholat sunnah sifatnya fleksibel. Saya mampu berdiri untuk sholat sunnah. Namun saya mau milih duduk boleh. Namun kalau sholat wajib saya mampu berdiri, berdiri. Maka kenapa tidak sholat zuhurnya di pesawat, kemudian sholat maghribnya itu di pesawat? Karena dia rukunya nggak sempurna di sini. Maka lebih bagus dia kerjakan ketika dapati waktu, ya, dapati waktu sholat berikutnya dia sholat lebih sempurna nanti. Pas landing dia dapat musola di bandara misalnya, baru dia sholat. Itu lebih penting, itu lebih urgent untuk memperhatikan rukun tadi. Karena nanti ketika dia landing dia dapat musola, berdirinya bisa sempurna, rukunya bisa sempurna, sujudnya bisa sempurna. Kalau di pesawat kan nggak bisa. Di kereta juga bisa nggak di kereta? Ya, ada tempat untuk sholat. Ya? Ada cuma nggak ada. Nggak enak. Ya. Atau mungkin di gerbong lain gitu khusus gitu ya. Kalau di kapal, kalau kapal masih lebih luas nih. Kapal masih bisa lebih luas karena masih bisa berdiri. Ya kan? Space-nya lebih banyak. Maka masih bisa sempurna di situ. Kalau pesawat dan mobil ya, kereta nggak bisa seperti itu. Terus yang kedua, kalaulah yang pertama tidak bisa dikarenakan waktu sholat. Ini sudah waktu sholat kedua, waktu asar ini Ustaz. Saya belum sholat asar. Ya. Atau dia berada di waktu isya. Atau yang paling sering ini, waktu subuh. Waktu subuh, dia di pesawat. Nah ini tanyakan pas umroh ini. Ya, ini biasanya dapat ini pada waktu subuhnya ini di pesawat. Maka apa yang dia lakukan? Dia sholat di kendaraan karena tidak bisa undur sholat keluar dari waktu. Maka dia sholat di kendaraan. Nah kalau bisa diperhatikan, tetap memperhatikan tadi rukun. Space-nya masih ada untuk sholat berdiri, rukuknya bisa, sujudnya bisa, mending lakukan seperti itu. Kayak saya tadi cerita di pesawat Saudi ya. Kalau pesawat yang lainnya, wallahu a'lam. Soalnya pesawat-pesawat maskapai yang lainnya tuh nggak mau korbankan kursi. Kan pertimbangan itu korbankan 20 kursi mungkin itu dia korbankan dia juga. Cuma space untuk sholat aja. Kalau di negara kita kan, wah eman-eman janganlah itu bangku masa untuk sholat saja. Pesawat yang besar tadi yang muat 500 dia korbankan tadi itu kursi bisa 20 itu dikorbankan. Rugi 20 kursi namun dikorbankan untuk apa tadi? Sholat, lebih berkah. Nah kalau ini ada kesempatannya ada untuk sholat di situ, saya sarankan sholat di situ. Nah biasanya bingungnya ketika subuh itu, saya mau tahu waktu subuh gimana Ustadz? Nah biasanya yang sering perhatian sholat itu orang Saudi. Kalau orang Indonesia maaf tidur terus. Orang Saudi itu biasanya dia sudah ngecek gitu. Kalau dari depan itu dari pilot sana itu, ya biasanya dia lewat belakang gitu, lewat mau ke belakang gitu. Ada orang yang sering lewat kayak tadi itu orang Saudi dan tanya, sholatul fajar, waktu sholat subuh, oh iya, ke belakang sana, ikuti dia ke belakang, sholat bareng dia. Nah nanti biasanya jamaah lainnya pada nyusul itu, tahu, ada yang sholat lagi, ada yang sholat lagi, ada yang sholat lagi. Kan dia tahu. Kadang tanya kepada pramugari atau tanya kepada yang pilot tadi atau co-pilot, tanya saja, ini kapan waktu sholat subuhnya ini? Oh dia bilang, tinggal 10 menit lagi. Dia beritahu, dia pahami waktu sholat. Dan ini bisa dilihat kalau di pesawat sebenarnya lebih mudah karena lihat dari keadaan waktu fajar sodik itu terbit, ya cahaya merah itu melintang gini, melintang datar. Nanti kelihatan. Namun kadang tidak terlihat. Mereka yang paham. Karena kan mereka biasanya fly terus, terbang terus. Tahu ini sudah sampai negara mana baru waktu subuh itu masuk. Nah kalau waktu sholat tanyakan pada yang tahu. Nah baru lakukan sholat pada waktunya tadi. Kalau ini tidak bisa dilakukan karena berdiri ini padat. Misalnya ibu-ibu. Ya, misalnya ibu-ibu nggak dapat di waktu ini ya. Maka dia lakukan sholat di tempatnya saja.
Lakukan sholat di tempatnya saja. Ustadz, wudu enggak? Nah, ini dilihat lagi. Kalau bisa berwudu, saya sarankan berwudu. Ya, kalau di pesawat di sini ya, bisa berwudu, disarankan berwudu. Insya Allah air nggak habis banyak kok. Masuk dalam toilet, wudu di situ. Atau biasanya solusinya itu pakai botol spray gitu, isi air. Nanti tinggal air dikumpulkan saja. Nanti berwudu dengan cara berwudu seperti biasa. Cuma air butuh dikumpulkan. Nah, kalau ini tidak bisa, ganti tayamum. Karena kalau kita mau sarankan semua harus berwudu juga, masalahnya tidak boleh serempak, apalagi waktu subuh sempit, serempak bareng-bareng ya untuk gunakan toilet tadi bareng-bareng juga nggak boleh. Ya, punya risiko pada pesawat. Ya, mudaratnya lebih besar nantinya. Nah, jadi ada pertimbangan seperti itu. Maka dia lakukan sholat di tempatnya, bisa wudu-wudu, kalau tidak bisa ganti tayamum. Namun tayamum dengan menggunakan debu. Nah, baru dia sholat di situ saja. Bisa berdiri nggak di situ di kursi? Enggak kan? Kalau nggak bisa ya sudah duduk. Jadi gugur tadi. Dia lakukan seperti itu. Apa perlu nanti sholatnya ini cuma ihtiramul waqt, yaitu untuk menghormati waktu saja? Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i iya, dia hormati waktu saja. Maka nanti kalau sudah landing, dapati waktu walaupun sudah keluar, maka dia ulangi sholatnya lagi qadha. Namun Allah alam, saya masih pegang pendapat sholatnya sah di atas pesawat tadi karena kondisi. Dan dia tidak perlu mengkodok sholatnya lagi ketika sudah landing dan dia melakukan sholat sempurna. Tidak perlu lagi dia itu kodok sholat yang sudah dilakukan di atas kendaraan. Jadi keadaannya atau caranya seperti itu. Mudah-mudahan umrohnya bawa berkah. Satu lagi, bolehkah membuat aturan dengan punishment atau hukuman, misalnya jika ada yang melanggar aturan tersebut akan didenda sekian rupiah? Boleh. Punishment atau hukuman seperti ini yang tidak boleh, denda yang seperti ini tidak boleh cuma untuk satu masalah. Kalau utang piutang, telat kamu bayar, kamu kena denda. Ya, sekian persen atau berapa rupiah nanti dikenakan gitu. Kalau ini kaitannya dengan utang piutang nggak boleh. Namun kalau di sini dikaitkan dengan punishment, denda tadi, ya maka dibolehkan. Misalnya telat masuk nanti ada denda 500 rupiah misalnya, 1000 rupiah. Boleh saja seperti itu untuk membuat orang itu bersikap lebih baik. Bagaimana ketika sholat at-tahiyat akhir kemudian ada seorang yang lewat di depan saya, lalu saya menghalanginya dengan tangan saya, perlukah saya mengulang sholat saya lagi? Tidak. Kalau memang dia lewat dan bisa dihalangi supaya dia tidak lewat situ, dibolehkan saja. Dan itu gerakan yang perlu atau ini gerakan yang butuh dan tidak membatalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bawa berkah bagi semua. Dan kami mohon maaf nanti pekan depan, dan nanti tunggu saya pengumumannya. Biasanya saya taruh di medsos. Diliburkan dulu karena saya ada daurah dan beberapa kegiatan. Demikian yang kita kaji untuk malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan dan kita diberikan kemanfaatan dengan ilmu yang kita peroleh. Kita cukupkan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.